Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziatun Adinda Fitria dengan NPM 2213053239. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai meningkatkan mutu pendidikan melalui pendidikan inklusi. Nah, pada video kali ini terdapat 4 poin utama yang akan dibahas, yaitu mengenai pengertian dari pendidikan, lalu pengertian mutu pendidikan, dan juga pengertian dari pendidikan inklusi. Lalu yang terakhir itu adalah apakah pendidikan inklusi dapat benar-benar meningkatkan mutu pendidikan yang ada. Jadi langsung saja ke pembahasan yang pertama. Jadi pembahasan yang pertama ini yaitu mengenai pengertian pendidikan. Nah, pendidikan itu merupakan suatu proses mendidik, mengembangkan dan memberikan peningkatan wawasan atau pengetahuan guna menciptakan peserta didik yang memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan itu juga dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dan terencana agar seseorang dapat berkembang lebih baik lagi. Pendidikan itu dilihat dalam dua kategori, yang maksudnya itu dua definisi. Yang pertama itu adalah definisi pendidikan dalam arti luas dan juga definisi pendidikan dalam arti sempit. Nah, definisi pendidikan dalam arti luas ini artinya bahwa pendidikan itu adalah seluruh pengetahuan belajar yang terjadi sepanjang hayat dalam semua tempat serta situasi yang memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan setiap makhluk individu. Pendidikan secara luas ini berlangsung selama sepanjang hayat atau long life education. Nah, pendidikan dalam kata sempit atau arti sempit ini adalah yang dimaksud dengan sebuah sekolah. Sistem itu berlaku untuk orang dengan yang berstatus sebagai murid, yaitu siswa di sekolah atau peserta didik pada suatu universitas. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yakni mengenai mutu pendidikan. Tetapi sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan mutu. Jadi mutu itu merupakan tingkat baik buruknya sesuatu dan juga dapat didefinisikan sebagai tingkat keunggulan. Mutu itu juga adalah ukuran relatif kebaikan dan hal yang esensial sebagai bagian dalam proses pendidikan. Nah, selanjutnya itu lalu apa sih yang dimaksud dengan mutu di bidang pendidikan? Jadi, mutu di bidang pendidikan itu meliputi 4 hal. Yang pertama itu adalah mutu input, lalu proses, output, dan juga yang terakhir itu adalah outcome. Nah, input pendidikan ini dinyatakan bermutu jika siap berproses, sedangkan proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan juga menyenangkan. Baiklah, untuk selanjutnya yakni mengenai pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi itu adalah pendidikan terbuka untuk semua peserta didik yang memiliki perbedaan, baik yang memiliki kelainan atau memiliki potensi kecerdasan, bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan, secara bersama-sama dengan peserta didik reguler lainnya. Dengan kata lain, semua sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi itu menerima semua peserta didik dengan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Pendidikan inklusi itu dapat memberikan dampak yang cukup baik dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dikarenakan mutu pendidikan mutlak itu harus didasari oleh proses. Dalam penelitian Alimin 2013 itu menyatakan tidak akan ada pendidikan yang bermutu tanpa proses yang bermutu. Nah, pendidikan inklusif itu sangat memperhatikan mutu proses. Sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif itu mengakomodasikan semua anak dan meletakkan fleksibilitas serta kebutuhan anak sebagai sesuatu yang utama. Pendidikan inklusi itu dapat meningkatkan mutu pendidikan dikarenakan pelaksanaan pendidikan inklusi itu memperhatikan mutu proses. Sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi itu menempatkan anak-anak untuk saling mendukung satu sama lain agar dapat maju bersama berdasarkan kemampuan masing-masing individu, bukan dengan kompetitif. Perbedaan yang ada antara
Anak berkebutuhan khusus dan juga reguler ini dapat menjadi sebuah pelajaran bagi mereka untuk mengenal perbedaan yang ada. Mutu itu dapat dilihat apabila anak atau siswa berkembang secara optimal sesuai dengan kapasitas masing-masing. Baiklah, sekian saja penjelasan saya mengenai meningkatkan mutu pendidikan melalui pendidikan inklusi. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.